Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar News Sulsel edisi hari ini, Senin 16 Januari 2023. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. 4 mahasiswa diduga pelaku penyerangan dan pelemparan bom molotov di asrama mahasiswa diringkus. Mahasiswa teknik Universitas Hasanuddin meninggal saat mengikuti Diksar Pencinta Alam. Masyarakat dihimbau deteksi tai lalat yang bisa menjadi tumor atau kanker kulit. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar News Sulsel selengkapnya. Pemirsa, unit Jatantras Polrestabes Makassar telah menangkap 4 orang mahasiswa yang melakukan penyerangan dan pelemparan bom molotov di asrama mahasiswa di Kota Makassar. Berdasarkan pemeriksaan, aksi pelemparan bom molotov ini salah sasaran lantaran pelaku ingin balas dendam. Empat orang mahasiswa pelaku penyerangan dan pelemparan bom molotov di sebuah asrama mahasiswa di Jalan Todong 6, Kota Makassar ditangkap oleh tim unit Jatantras Polrestabes Makassar. Keempat orang pelaku dibekuk masih di wilayah Kota Makassar. Usai mereka melakukan aksi pelemparan bom molotov yang mengakibatkan kaca asrama pecah dan melukai seorang mahasiswi. Selain menangkap para mahasiswa, polisi turut menyita beberapa barang bukti berupa senjata tajam badik dan 1 botol bom molotov yang belum sempat dilempar. Motif para pelaku melakukan aksi kejahatannya lantaran dilatar belakangi balas dendam. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Jufri Natsir menuturkan, aksi para pelaku itu salah sasaran karena saat melempari bom molotov, musuh atau orang yang dicari oleh mahasiswa itu tidak berada di lokasi. Dari Reskrim Polrestabes melakukan penyelidikan di lapangan sehingga beberapa hari kemudian telah ditemukan para pelaku yang melakukan pemboman di TKP, di mana kami sampai saat ini kami sudah mengamankan 4 orang pelaku dan 1 DPO. Sehubungan dengan terjadinya bom molotov tersebut, setelah kami melakukan pemeriksaan kepada korban pelapor dan mendatangi TKP, diduga bahwa terjadinya bom molotov tersebut di salah satu asrama di Jalan Rapocini adalah adanya balas dendam. Untuk proses hukum keempat orang pelaku ini, mereka akan dijerat dengan pasal 170 terkait kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sebelumnya, aksi penyerangan dan pelemparan bom molotov terjadi di sebuah asrama mahasiswa di Jalan Todong 6, Kota Makassar pada Selasa dini hari. Akibat penyerangan itu, beberapa fasilitas di asrama rusak dan seorang perempuan terkena pecahan beling dari kaca jendela. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mahasiswa teknik Unhas meninggal saat mengikuti Diksar Mapala di Dusun Barabaraya, Desa Binto Manurung, di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Pihak keluarga meminta pertanggungjawaban pihak kampus setelah menilai kepergian korban disinyalir terkesan ditutup-tutupi. Beginilah suasana duka dan tangis duka dari rekan-rekan kampus korban menyelimuti rumah Firendi Marjev usia 18 tahun, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar. Meninggal dunia saat tengah mengikuti Diksar Mapala 09 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan bersama 25 peserta Diksar lainnya dari kampus yang sama. Dugaan sementara korban meninggal akibat kelelahan saat mengikuti kegiatan Diksar di alam terbuka hingga mengalami sesak nafas. Dan oleh pihak keluarga meminta pertanggungjawaban kampus lantaran kepergian mahasiswa semester 4 Fakultas Teknik Unhas tersebut diduga terkesan ditutup-tutupi.
Pasalnya pihak keluarga korban baru diinformasikan atas kepergian anak ketiga dari 4 bersaudaranya itu setelah jenazah almarhum berada di Rumah Sakit Cristalina Kota Makassar pada Sabtu pagi, tanggal 14 Januari 2023. Sementara almarhum diketahui meninggal pada malam hari saat mengikuti kegiatan diksar tersebut. Almarhum itu dia mengeluh kecapean, terus dia sementara berjalan dia langsung duduk, terus dia bilang capek kan satu. Lokasi secara awalnya itu di Sambu Eja, Kecamatan Simbang di Maros, Pak. Nah itu kegiatannya kami tuh lintas dari kampung ke kampung. Nah, jadi kami tuh sudah mau menuju kampung selanjutnya. Almarhum sebelum sampai kampung masih di perjalanan dia mengalami keluhan tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Saya pernah larang karena cuaca buruk kan, tapi dia yang suka karena dia bilang saya ikut kegiatannya karena saya senang ikut supaya boleh ada pengalaman. Ibu tahu meninggalnya anaknya ini karena apa? Tadinya saya tidak tahu, cuman pas temannya telepon, tapi sudah di Rumah Sakit Cristalina si Pirendi. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu pelaku penculikan dan pembunuhan bocah di Makassar ternyata sudah berusia dewasa. Dengan status yang sudah dewasa, polisi tidak lagi akan memberlakukan sistem pidana pada anak kepada pelaku. Tersangka Faisal, pelaku pun kini terancam hukuman mati atas perbuatan keji yang dilakukan. Setelah pemeriksaan beberapa hari terhadap pelaku penculikan dan pembunuhan bocah 11 tahun, polisi menemukan bahwa seorang pelaku berinisial F atau Faisal diketahui sudah dewasa atau berusia 18 tahun berdasarkan akte kelahiran dengan lahir pada 5 November 2004. Sebelumnya F atau Faisal disebut berusia 14 tahun, sementara pelaku utama dalam kasus ini inisial AD atau Adrian, usianya masih 17 tahun atau di bawah umur. Mengenai penerapan hukumnya, pelaku dikenakan pasal yang sama, hanya mekanisme penahanannya yang berbeda. Dengan status yang sudah dewasa, polisi tidak lagi akan memperlakukan sistem pidana pada anak kepada pelaku F. Pelaku pun kini terancam hukuman maksimal hukuman mati sesuai ketentuan hukum pidana bagi pembunuhan berencana. Ya, untuk usia saja yang bisa sampaikan bahwa awal penyidikan diperoleh keterangan bahwa kedua pelaku masih di bawah umur. Tapi setelah kita mendapatkan kutipan akte kelahiran dari orang tua para pelaku, ternyata satu orang yang inisial F itu telah berusia 18 tahun lebih, lahir pada tanggal 5 November 2004. Ya, ini setelah kita dapatkan kutipan akte kelahiran dari orang tua. Umum atau bagaimana? Mengingat korban juga kan ini anak dia mau umur. Ya, tetap pasal yang sama. Cuma mekanisme penahanannya berbeda. Karena kalau anak masih di bawah umur itu penahanannya hanya 7 hari dan bisa diperpanjang 8 hari. Tapi setelah kalau memang berkasnya belum ke-21 yang masih di bawah umur kita titipkan di rumah aman. Kalau sudah dewasa berarti kan masa penahanannya juga 20 hari bisa diperpanjang 40 hari. Kalau belum P21 setelah pada 20 hari penahanan pertama. Ya. Saat ini polisi masih menunggu hasil visum dan tes psikologi dari para pelaku yang diperkirakan rampung pekan depan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, orang tua Faisal, salah satu pelaku pembunuhan bocah motif penculikan jual organ, mendatangi Polrestabes Makassar. Pihaknya mengaku pasrah dengan musibah yang menimpa putranya yang ditetapkan tersangka setelah ikut serta menculik korban lalu membuang di jembatan usai membunuh di rumah pelaku utama Adrian. Kini ia pun harus tinggal di rumah kos lantaran rumah pribadinya telah diamuk massa dan warga sekitar melakukan penolakan. Daeng Ngambong,
mendatangi kantor Polrestabes Makassar untuk menjenguk putranya yang tengah menjalani proses penyelidikan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Daeng Ambo merupakan orang tua dari Faisal, salah satu tersangka pembunuhan berencana dengan modus menculik untuk menjual organ tubuh pada Minggu 8 Januari 2022 lalu. Ditemui awak media, Daeng Ambo mengaku tidak pernah menyangka putranya tega melakukan perbuatan keji tersebut. Dirinya yang berprofesi sebagai pemulung menceritakan jika putranya sangat tekun membantunya jika telah kembali ke rumah dari memulung barang bekas. Kini ia mengaku pasrah dengan musibah yang menimpa keluarganya. Terlebih bersama keluarga bahkan harus mengungsi di rumah kos. Nggak aku tahu ini saya Pak bilang apa ini kalau begini. Jadi kita tinggal sama keluarga di sana? Yes. Sekarang nggak mau keluarga. Keluarga menolak kita? Iya, menolak, dia sudah takut juga. Apa bikin sehari-hari apa Nabi? Apa najama? Di sini. Iya, sama kita. Waktu sama saya dulu. Apa najama, iya. Oh, biasa kalau datang abon, bantu kamu bersihkan. Ah. Nah, belas-belas. Iya. Begitu. Kita apa dibantu? Saya kerja puyabo. Iya. Cari plastik, pengulung lah ya begitu. Dan ini Pak, bagaimana kita tinggal di mana sekarang ini? Sekarang tinggal terpaksa mencari kos-kosan karena tidak ada keluarga mau yang takut juga. Sebelumnya kasus penculikan berujung pembunuhan dengan modus jual organ dilakukan 2 orang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya adalah Adrian yang menjadi pelaku utama dan Faisal yang turut serta membantu memuluskan niat keji Adrian menculik korban Muhammad Fadli Sadewa, lalu membunuhnya di rumahnya. Selanjutnya korban dibuang di jembatan Jalan Nipanipa batas Kota Makassar dengan Kabupaten Maros. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Makassar digegerkan penculikan anak di bawah umur hingga berujung pembunuhan. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto meminta partisipasi aparat pemerintah hingga RT RW dan masyarakat untuk aktif menjaga anak serta akan mengatur mekanisme penjemputan anak di sekolah. Selain itu, akan dipercepat pemasangan CCTV di setiap lorong pemukiman. Kasus penculikan anak berujung pembunuhan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan cukup menggemparkan. Betapa tidak, pelakunya adalah 2 orang yang masih berumur belasan tahun. Mirisnya lagi, korban yang telah dibunuh rencananya akan dijual organ tubuhnya. Kasus ini pun menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengaku prihatin atas aksi nekat pelaku akibat membuka situs internet yang tidak tepat. Guna mengantisipasi kejadian serupa terjadi, Wali Kota Makassar menyerukan program Jagai Anak tak diintensifkan di tengah masyarakat. Aparat pemerintah hingga RT RW diminta turut aktif menjaga para anak di lingkungan masing-masing. Selain itu, pihaknya juga akan mengatur mekanisme penjemputan anak di sekolah guna menghindari kejadian penculikan anak kembali terjadi di Kota Makassar, serta mempercepat pemasangan CCTV di setiap lorong pemukiman di Kota Makassar. Penculikan anak memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat berarti. Pelajaran pertama, para penculiknya terinspirasi oleh media sosial atas perintah media sosial atau atas perintah aplikasi, sehingga dia berbuat yang keji seperti itu. Yang kedua, anak yang menjadi korban juga dalam keadaan sendirian. Nah, maka dengan itu Jagai Anak akan kami lebih seriusi lagi, terutama di keluarga-keluarga dan sekolah. Dalam waktu yang sedekat-dekatnya kami akan memanggil semua guru dan kepala sekolah agar semua sekolah harus punya aturan dalam pengamanan, penjemputan anak dan pengantaran anak. Saya tidak perkenankan sedikit pun atau siapapun yang menjemput tanpa dijemput dengan orang yang memang sudah terdaftar. Nah, sistem keamanan bagi anak-anak ini saya harus tingkatkan. CCTV tahun ini saya akan percepat, akan tambahan 4.000 CCTV lagi, ya setelah 4.500 lagi, dan sistem keamanan lingkungan lewat RT RW dan sekitar sekolah akan saya tingkatkan lagi. Jadi kepada OPD-OPD? Ya, kepada OPD-OPD saya akan bagi rata per kelurahan menjadi pengawas di dalam
program Jagai Anak ini. Jadi OPD juga saya minta untuk terus menjadi motivator, pengawas, dan pengendalian dari kegiatan Jagai Anak ini. Diketahui Muhammad Fadli Sadewa 11 tahun menjadi korban penculikan pada Minggu sore 8 Januari lalu oleh dua pelaku yang masih berumur belasan tahun, yakni Adrian 17 tahun dan Faisal 14 tahun. Kedua pelaku pun menghabisi nyawa korban pada Minggu malam dengan cara mencekik leher dan membenturkan ke lantai, lalu membuang korban ke jembatan di Panipa, Moncongloe, Kabupaten Maros. Rencana pelaku menjual organ tubuh korban gagal setelah kedua pelaku panik saat melihat korban tewas dan komunikasi dengan pihak situs luar negeri terkait penjualan organ tubuh terputus. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polrestabes Makassar membongkar peredaran sabu jaringan internasional. Akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, seorang pengemudi taksi online di Goa tewas tertimpa pohon tumbang. Proses evakuasi korban yang terjepit badan mobil dan batang pohon besar pun berlangsung dramatis. Mobil taksi online bernomor polisi DD153KA yang sedang parkir ini tiba-tiba tertimpa pohon tumbang di Kelurahan Benteng Sumboopu, Kabupaten Goa, Kamis siang lalu. Pengemudi bernama Andi Asrul yang berada di dalam mobil pun tewas akibat terjepit badan mobil dan batang pohon. Petugas gabungan dibantu warga pun berusaha menyingkirkan batang pohon besar yang menimpa mobil menggunakan mesin pemotong agar korban bisa dievakuasi. Evakuasi jasad korban yang tertimpa batang pohon besar dan terjepit badan mobil pun berlangsung dramatis dan dilakukan selama lebih dari 1 jam. Peristiwa bermula saat korban Andi Asrul beristirahat di dalam mobilnya sambil menunggu penumpang. Tiba-tiba pohon besar di dekat mobilnya tumbang dan langsung menimpa korban. Meski korban sempat berteriak minta tolong, nyawa korban tidak bisa diselamatkan oleh warga. Dari informasinya, korban memang sekitar kalau siang hari berteduh di sini. Jadi mobilnya itu diparkirkan di dekat pohon ketapang yang sudah tua. Jadi ini cuacanya memang bagus, cuma memang karena pohon itu sudah tua dan akarnya memang terlihat sudah keluar. Jadi batang pohon langsung menjepit badan mobil pada bagian depan, sehingga korban ditemukan itu pada bagian depan itu bagian bawah perut yang terjepit oleh setir mobil. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk divisum. Sementara mobil korban yang ringsek tertimpa pohon langsung diamankan oleh petugas. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, Polrestabes Makassar membongkar peredaran sabu jaringan internasional yang akan diedarkan di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. 4 orang pelaku diamankan dengan menyita barang bukti sebesar 43,6 kg sabu-sabu dan pil narkotika golongan 1 dan 2, sekitar 11.400 butir pil ekstasi. Polisi juga menyita uang tunai 103 juta rupiah dari tangan pelaku. Berawal dari pengungkapan 2 sachet narkoba di 2 tempat di Kota Makassar, yakni Jalan Abdullah Dengsirua dan Jalan Faisal, polisi dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar lalu bertolak ke Surabaya untuk melakukan pengembangan pencarian tersangka dan barang bukti lanjutan.
Polisi berhasil mengamankan barang bukti 12 kg dan 11 kg pil ekstasi jenis narkotika golongan 1 dan 2 di lantai 3 salah satu apartemen di Surabaya, Jawa Timur. Usai tiba di Kota Makassar, Sat Narkoba Polrestabes Makassar kembali melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil membongkar gudang penyimpanan para tersangka di Jalan Onta Lama, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Di lokasi ini, polisi mengamankan 31 kg lebih barang bukti sabu-sabu. Polisi selanjutnya memasangi garis polisi. Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sujana mengatakan sebanyak 4 tersangka diamankan dari hasil pengungkapan 43,6 kg yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar, serta mengamankan 11.000 lebih butir pil ekstasi dan uang tunai 103 juta rupiah. Polisi juga mengamankan 1 pucuk pistol jenis soft gun dari salah satu tersangka. Para pelaku diketahui jaringan internasional dengan barang bukti hendak diedarkan di Pulau Jawa dan Sulawesi. Para pelaku mengedarkan dengan upah 10 juta hingga 16 juta per kilogram dari bandar narkotika dengan dikendalikan melalui aplikasi online. Untuk TKP ini ada 4 TKP. Jadi 3 TKP ini ada di Makassar dan 1 di Surabaya. Itu di Jalan Abdullah Daeng Sewa, kemudian Jalan Faisal 17 Makassar, dan di apartemen Edu City Tower Harvard lantai 31 di Kota Surabaya, dan yang keempat adalah Onta Lama Makassar. Ini seperti yang pernah saya sampaikan, ini adalah jaringan internasional dan demikian. Jadi barang dari Malaysia masuk ke Kalimantan biasanya ke Surabaya ataupun ke Jawa, bisa juga langsung ke Sulawesi. Dari pengungkapan barang bukti ini, polisi merinci seharga 78,5 miliar rupiah untuk barang bukti sabu-sabu, sementara pil ekstasi seharga 8,1 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman diberi gelar nama adat Goa Daeng Malewa. Pemberian nama ini berlangsung di Museum Istana Bala Lompoa, Kabupaten Goa. Pemberian gelar nama adat ini dilakukan dengan pemasangan songkok di Biring Bulaeng dan pemberian badik oleh Bupati Goa Adnan Purikta Ihsan dan pemberian piagam penganugerahan oleh Andi Kumala Ijo Karaeng Lembang Parang. Bupati Adnan mengatakan pemberian gelar tersebut merupakan kehormatan masyarakat adat Goa kepada beliau sebagai rumpun keluarga besar di Kabupaten Goa. Gelar ini sebagai penghormatan kepada seseorang yang dihormati. Nama adat tersebut juga dapat digunakan sampai dengan tidak melanggar tatanan adat dan ketentuan hukum yang berlaku dalam NKRI. Sementara Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang berkunjung ke Kabupaten Goa didampingi Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana. Rahmat Dudung Abdurrahman mengatakan sangat berterima kasih atas gelar nama adat yang diberikan. Menurutnya gelar yang diberikan juga berlaku untuk seluruh jajaran TNI Angkatan Darat atau prajurit yang ada. Seluruh prajurit TNI AD harus melakukan tugas dengan baik dan selalu menjaga kesatuan serta mengutamakan rakyat. Ia berharap sinergitas antara TNI dan pemerintah bisa terus terjalin, khususnya dalam membina masyarakat menjadi lebih baik. Pada hari juga, alhamdulillah, saya mendapat gelar kehormatan dari Raja Goa sebagai Daeng Malewa, yang artinya pemersatu, menjaga kedaulatan negara kesatuan Indonesia serta mengemban amanah dalam menjaga kedaulatan.
Pada kunjungan ini, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyerahkan bantuan sosial kepada anak terdampak stunting. Dari Kabupaten Goa, Lutfi iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar dunia politik. Menyusul pemilihan presiden 2024 mendatang, nama Ganjar Pranowo menempati survei teratas sebagai kandidat calon presiden, disusul Anies Baswedan dan Prabowo. Survei nasional 3 bulan terakhir, nama Ganjar masih menempati posisi teratas sebagai kandidat calon presiden, disusul Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Archie House Research and Strategy. Di Makassar, hasil survei menunjukkan angka persentase Ganjar Pranowo 28,63%, Anies Baswedan 27,28%, dan Prabowo Subianto 22,97%. Sementara untuk survei pasangan calon presiden wakil presiden 2024 menempatkan pasangan Ganjar Erick Thohir 32,970%, Anies Ahaye 28,95%, dan Prabowo Puan 29,24%. Dapatkan satu temuan di lapangan, memang saat ini lagi mencuat nama Ganjar Pranowo, di mana beliau sebagai Gubernur Jawa Tengah memiliki rating yang sangat tinggi. Di bawahnya menyusul Pak Anies Baswedan, yang kita tahu pasca beliau diumumkan sebagai calon wakil presiden dari Partai Nasdem, dia mendapatkan rating dan penerimaan publik yang sangat tinggi. Dan dua nama ini kemungkinan besar akan menggelinding dan mendapatkan penerimaan publik, khususnya rating atas mereka. Bisa kita lihat apakah Ganjar ataupun Anies bisa mempertahankan persepsi publik di mana mereka lagi naik-naiknya. Di luar dari dua nama ini muncul nama Puan Maharani, Erick Thohir, dan Prabowo. Tetapi kita akan lihat apakah dengan munculnya nama ini bisa bertahan dalam beberapa bulan dengan kinerja mereka, apalagi mereka sekarang sebagai sosok birokrat di tengah pemerintahan Pak Presiden Jokowi. Semoga kita akan bisa mendapatkan potret calon presiden di 2-3 bulan terakhir ini dan bisa mendapatkan konteks hal yang positif terhadap perkembangan demokrasi. Dalam dialog politik yang menghadirkan analis politik dan kebangsaan, Arkam Azikin menilai belum ada yang pantas disebut bakal calon karena belum jelas arah koalisi dari partai politik hingga saat ini. Berdasarkan survei Archie, calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan menjadi 3 kandidat yang memiliki elektabilitas di atas 10%. Nama-nama lain tidak ada yang memiliki angka elektabilitas di atas 10%. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga figur tersebut merupakan kandidat terkuat capres saat ini. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menyusul tingginya angka kanker kulit yang menempati urutan ketiga di Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui unit pelayanan kesehatan kulit, kelamin, dan kosmetik, Dinas Kesehatan Sulsel akan melaksanakan pemeriksaan gratis. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi dini resiko kanker kulit pada pasien. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui unit pelayanan kesehatan kulit, kelamin, dan kosmetika menggelar kegiatan sosial pemeriksaan gratis selama 1 bulan. Kegiatan tersebut dilakukan upaya mendeteksi kanker kulit pada pasien untuk dilakukan tindakan medis. Pasalnya kebanyakan masyarakat tidak mengetahui jika benjolan atau tahi lalat yang berada di bagian tubuhnya bisa jadi adalah kanker atau tumor ganas, sehingga perlu diidentifikasi lebih dini untuk dilakukan pencegahan dengan peralatan medis. Kegiatan sosial ini kami laksanakan sebagai bentuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, salah satu program penting dari Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Sehingga kami berinisiatif untuk melakukan kegiatan ini sebagai bentuk preventif ataupun pencegahan, terkhusus untuk penyakit kulit, terutama penyakit kulit jenis-jenis tumor yang bisa jadi masyarakat awam menganggap itu hanya benjolan biasa atau hanya tumor biasa, tetapi sebenarnya sudah mengarah ke kanker kulit. Kurangnya kepedulian dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan hanya membiarkan benjolan tersebut hingga tahunan di tubuh mereka. Nah, seperti bentukan seperti tahi lalat.
tai lalat ini semakin lama bisa semakin berubah bentuk, berubah ukuran, dan berubah warna, sehingga itu merupakan tanda awal dari sebuah keganasan dari kanker. Untuk kanker kulit yang masih jinak, misalnya kayak basaliom, itu bisa ditangani dengan cara operasi. Kadang-kadang kalau masih kecil ya kita bisa lakukan tindakan dengan laser. Kanker kulit atau tumor menempati posisi ketiga di Indonesia yang banyak diderita masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan gratis, dapat langsung ke unit pelayanan kesehatan kulit kelamin dan kosmetika di Jalan Veteran Makassar. Berdasarkan data UPK 4, mencatat jumlah kunjungan pasien mencapai lebih dari 22.000 selama setahun atau sekitar 2.000 pasien setiap bulan. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi seputar dunia kesehatan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Michelle Laurencia dan segenap kru yang bertugas undur diri, tetap semangat dan salam maki, tetap pada salam.